warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para tuan-tuan guru, para orang-orang tua kami, para masyarakat wal fatayat, para hadirin wal hadirat, assalamualaikum. Wabil khusus kepada guru-guru kami, Al-Mukarram, Al-Ustaz Hidayat bin Abdullah, Al-Ustaz Muhammad Al-Bahim, Al-Ustaz Halid, dan juga orang tua kami, Bapak Haji Akas, dan juga orang tua yang lain. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini Allah Ta'ala masih karuniakan nikmat terbesar di dunia, sehingga kita bisa hadir di dalam rangka menjalankan aktivitas ibadah, memuliakan agama Allah, meninggikan agama Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadir kita ke tempat ini menjadi catatan nilai tambah ibadah yang kenikmatannya kelak kita akan bisa nikmati ketika kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan kepada Rasulullah Azim Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak-bapak, para hadirin dan hadirat serta adik-adikku sekalian, berapa banyak pemuda-pemudi Islam yang berteriak sampai melupakan status dia sebagai seorang muslim atau muslimah pada malam hari ini. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah selalu hadir ke majelis ilmu, selalu kumpul dengan orang-orang yang baik, ke mushola. Pilihan Allah kita pada malam hari ini. Dan kita termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Apalagi kita wasilahkan dengan membacakan shalawat yang tidak lain adalah semata-mata untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Sehingga banyak sekali hadis-hadis atau fadilah-fadilah keutamaan orang-orang yang selalu ijtima, jalsah atau duduk-duduk yang diisi dengan berzikir ataupun bersalawat kepada Rasulullah SAW. Saya kutip dalam sebuah hadis yang begitu singkat, dan hadis ini banyak sekali terdapat dalam kitab-kitab yang tulis-tulis, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Segitu saja. Nah, Imam Ghazali, seorang ulama tasawuf terkemuka di zamannya, sehingga ada tiga serangkai dalam ulama ilmu tasawuf. Bahannya dari Imam Ghazali. Yang memotong itu bahannya adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Yang merajut, yang menjahit, yang merapikan bahan tersebut adalah Al-Habib Abdullah Ta'alawi Al-Haddad.
sehingga dikenal dengan 3 serangkai dalam ilmu tasawuf adalah Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kemudian terakhir Mujaddid abad ke-12 yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atau yang lebih dikenal dengan Imam Haddad. Nah, Imam Ghazali beliau mengatakan dalam hadis Rasulullah dikatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, ini kan kita dikehendaki baik pada malam hari ini, betul ya? Pilihan Allah. Berapa banyak anak-anak muda yang larut dalam tawa pada malam hari ini? Sudah luar biasa. Tetapi ada pada malam hari ini sekelompok orang yang Allah Ta'ala kehendaki baik terhadapnya. Nah, kalau Allah Ta'ala kehendaki baik, yufaqihu fiddin, dianugerahkan di dalam agama. Imam Ghazali membagi 3 kalimat tersebut. Ketika Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hadir itu. Kita lawan hawa nafsu, berkumpul dengan teman pada malam hari ini. Kita lawan hawa nafsu, meninggalkan hiburan di rumah dengan menonton media, televisi dan lain-lain sebagainya. Kita tinggalkan pada malam hari ini kesenangan-kesenangan, kemudian hadir kumpul ke majlis. Nah, Imam Ghazali, kalau Allah Ta'ala kehendaki baik, maka Allah akan anugerahkan kepada orang tersebut satu adalah ma'rifatullah. Kalimat faqih yang Rasulullah sampaikan, Allah anugerahkan kepada hambanya. Imam Ghazali mengatakan, dengan anugerah yang Allah berikan adalah ma'rifatullah. Nanti si hamba perlahan-lahan dengan sabarnya dia hadir ke majelis ilmu, Allah akan berikan warisan yang dia akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kamu mungkin disuarakan dari habis. Jadi sangat semangat ini ngomong buat yang muda. Jadi mudah-mudahan yang muda juga dari mana semangat ini. Biar semangat, kita pengen punya anak muda yang bakti, yang mantap, loyalitas terhadap agama. Satu, dianugerahkan apa itu? Allah akan anugerahkan kepada hambanya satu, makrifat. Dia akan mengenal Allah. Bagaimana kita akan mengenal Allah sedangkan kita tidak mengenal siapa diri kita sendiri? Minimal kita mengenal identitas diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa. Sehingga itu slogan orang-orang tasawuf itu slogan. Barang siapa yang mengenal Allah, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Bagaimana kita akan mengenal Allah sedangkan kita tidak mengenal siapa identitas diri kita sebenarnya? Kalau kita sudah mengenal, oh iya saya ini hamba, maka sudah sepatutnya saya harus bakti kepada Allah. Maka sudah sewaktunya selagi muda, benar-benar saya isi dengan ibadah, menuntut ilmu di waktu muda. Bagaikan mengukir di atas batu. Kalau sudah tua, bagaikan mengukir di atas susah dapat ilmu. Masih muda begitu. Ada guru-guru, banyak orang-orang alim, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Anak malam, anak muda di akhir zaman, kata Imam Syafi'i, mereka akan larut terhadap tawa. Imam Syafi'i mengatakan, kan sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu dalam hitungan Hijriah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, di zaman beliau saja, anak muda banyak yang larut dalam tawa. Beliau kutip dalam kata-kata mutiara ini. Singkatnya begini. Wa aqfaluhu
Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akbaruhu fil ghaibi tunsadu wa huwa la yadri. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, ya, Imam Syafi'i beliau mengatakan wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak anak-anak muda yang larut dalam tawa. Itu di zaman beliau pun situ keterangannya. Wa akfanuhu fil ghaibi tunsadu wa huwa la yadri. Padahal kain kapan lebih ditenun kata Imam Syafi'i. Mereka tidak mengetahui. Jadi sudah ditenun di kain kapan. Tapi kalau sudah jadi kapan waktunya habis sudah selesai. Betul? Betul kan katanya? Jadi selagi muda ini tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai kita lalaikan untuk menuntut ilmu, lalaikan ibadah. Jadi jangan menunggu masih juga banyak-banyak tua kaya raya mati masuk surga. Betul tidak ada yang kemudian? Ada yang begitu? Masih muda, koyak-koyak tua, kaya raya mati, betul nggak? Ada yang begitu ya kan? Gimana ini? Kita dianugerahkan oleh Allah, dipilih yang hadir di sini, mau laki mau perempuan, ini atas anugerah Allah. Bersyukur kepada Allah. Ma'rifatullah. Kedua, wa ma'rifatul ahkam. Hukum-hukum nanti Allah akan berikan. Kata Imam Ghazali, setelah dia akan mengenal Allah, dia akan mengenal hukum-hukum perlahan-lahan. Makanya wajibnya orang yang menuntut ilmu itu bukan pinternya sebenarnya. Jadi apanya? Datang dan dengarnya. Itu wajibnya kita kalau ilmu. Masalah paham atau tidak paham itu nanti urusan Allah. Jadi bukan wajib saya harus pintar untuk ilmu. Apa yang saya sampaikan harus dicatat itu pas dengan sesuai yang saya sampaikan. Oh, keterbatasan akal orang. Bukan satu wajib datang, duduk dan benarnya. Itu kita hadir ke majelis ini. Yang terakhir adalah hamba yang dianugerahkan dalam kefakihan dalam urusan agama. Imam Ghazali mengatakan nanti orang tersebut akan diberikan anak. Dia akan mengenal bahwa ma'rifatus sunnah. Dia akan kenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di akhir zaman agar kita terhindar daripada fitnah-fitnah, agar terhindar daripada bala yang sangat Allah berikan, maka jangan keluar dari syariat dan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau selamat, pegang syariat dan thariqah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, insya Allah selamat. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang mungkin sering pernah saya sampaikan, Imam Hasan Al-Bisri mendatangkan hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, rahmatullah, Allah akan memberikan rahmat ala khulafai salasa marrat. Jadi Allah akan memberikan rahmat terhadap khulafaku, kata Rasulullah, dengan 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, qalu, yang kau maksud siapakah itu khulafaku ya Rasulullah? Jadi sahabat pada bertanya. Jadi Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, kumpul-kumpul. Siapakah khulafaku itu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Yang dimaksud oleh Rasulullah, khulafahnya Rasulullah adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi
wa yu'allimunaha ibadallah, dan orang yang mengajarkan kepada hamba-hamba Allah. Nih, kita ini adalah khulafa'nya Nabi. Kenapa? Di akhir zaman sulit orang menghidupkan sunnah Nabi. Tetapi kita dipilih oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung. Makanya rawat itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Makan dengan tangan kanan, makan dengan jangan sambil berdiri, makan jangan atau minum jangan dengan tangan kiri. Sedikit kita hidupkan sunnah Nabi, insya Allah selamat daripada fitnah-fitnah itu. Sekarang sudah akhir zaman. Sudah di mana-mana fitnah. Balak sudah Allah Ta'ala berikan. Kalau mau selamat, pegang syariat dan thariqah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran, hormat sama orang tua, itu thariqahnya Nabi itu. Thariqahnya Nabi memuliakan yang tua, hormat kepada kedua orang tua, sayang kepada kedua orang tua, bahagiakan kedua orang tua, saling menghargai, tidak ada kesombongan, tidak menyalahkan, tidak membid'ah-bid'ahkan, saling menyayangi sesama kaum muslim. Itu thariqah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan hadirnya kita dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, lekatkan terus kepada kita sehingga bisa hadir di dalam menciarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan dicampur aduk. Sering saya sampaikan, kita ini bersyukur di akhir zaman masih senang begini. Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai disalahgunakan. Jangan dicampur-campur yang sekalibat karena maksiat ibadah yang sudah kita jalankan hilang semua. Lantaran kita campur aduk antara yang maslahat dan yang maksiat. Ya, jadi itu saja titipan dari saya. Bukan masih nasihat, nitip saja. Ayo, insyaallah mudah-mudahan terus malam minggu kita bisa menciarkan agama Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan selalu berada di dalam bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.